Selamat malam, Mr. Blind. Selamat malam Mr. Z. Oke, saya bikin narasi dulu ya. Saya bikin narasi. Teman-teman, ada berita hasil sidang tadi ya. Dalam sidang tadi justru kita semua nih, kita semua, siapa saja ya, eh, mendapatkan kejutan ya. Yang mana dalam sidang tersebut justru Prio yang sebelumnya membuat narasi bahwa ada orang lain hari ini justru mengejutkan kita semua, termasuk mungkin terkejut juga polisi, jaksa, saya, pengacara, hakim juga mungkin terkejut karena pada dasarnya adalah dakwaan itu, dakwaan kita bicara dakwaan yang dari jaksa itu nggak seperti itu gitu loh. Dan ternyata dalam sidang tersebut nih, kejutan sidang, pembunuhan satu keluarga di Indramayu, terdakwa Prio ngaku dipaksa karang cerita. Kalau Prio yang disuruh karang cerita artinya Ririn yang bercerita, mungkin saja begitu ya. Oke, sekarang nih ada Mr. Ben. Selamat malam Mr. Ben. Selamat malam Mr. Z. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Ya, sudah setia untuk selalu hadir di komalnya Mr. Z ini yang selalu iya, mengedukasi ini. Luar biasa. iya, terima kasih Mr. Ben sudah hadir. Kita lagi-lagi ingin memberikan edukasi karena kabar hari ini Mr. Blind justru mengejutkan kita. Kenapa mengejutkan kita Mr. Blind? Karena dakwaannya jaksa nggak seperti itu. Begitu Mr. Blind, silakan langsung opening narration. Betul. Jadi apa yang tersaji hari ini membuat kita terperangah, Hmm, terperanjat ya. Karena berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita analisa, lalu kemudian informasi-informasi yang sudah kita himpun dari berbagai sumber ya. hmm. Kita punya analisa, kita punya hipotesa tersendiri, tapi tiba-tiba plotnya tiba-tiba berubah. Iya, berubah. Plot twist. Hmm, Hmm. Semua orang kaget, semua orang terkejut. hmm, Tapi faktanya hmm, ada 3 cerita hmm. yang berbeda. Itu fakta. Oke, silakan. Cerita dari versi JPU, cerita versinya Ririn yang sebelumnya dibenarkan oleh Prio, ternyata sekarang Prio bikin cerita sendiri. Hmm, Ya, hmm, menarik ya. Menarik, justru ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik untuk kita. Ya. hmm. Menjadi bahan diskusi yang akan panjang, karena bukannya membuat terang sebuah peristiwa, justru menjadi bercabang. Ya. Nah, berarti kita sebagai pemerhati ya, Hmm, yang dari awal sudah mengkritisi, baik dari proses penegakan hukumnya hingga proses berjalannya persidangan ini, berarti upaya kita atau usaha kita harus lebih ditingkatkan lagi hmm, untuk lebih kritis, lebih jeli lagi mencermati peristiwa ini. hmm. Kembali lagi tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya. Demikian Mr. Z untuk awalnya. Silahkan dilanjut. Oke. Oke, Mr. Brand. Jadi saya justru mendapatkan informasi terbaru karena di luar dugaan. Teman-teman juga pasti deh baru mengetahui sekarang ini. Siapa yang pernah tahu bahwa fakta sebenarnya itu ditutupi? Bukan persoalan siapa pelakunya ya. Jelas ini orang ini didakwa nih ya. Bukan persoalan siapa pelakunya, tetapi justru ini saya kasih tahu nih, di mana letak kekeliruan dan kita menemukan hari ini. Pertama, teman-teman, bagaimana bisa peristiwanya tidak seperti itu, kok bisa berjalan rekonstruksi? Ntar, kamu ngomong dulu Mr. Blind, ini ada telepon Mr. Blind penting. Siap-siap. Ya, Ya, saya lanjutkan ya narasinya Mr. C tadi. Bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin ketika faktanya tidak seperti itu, tapi justru ada dakwaan,
yang menunjukkan seperti itu, kemudian ada rekonstruksi, tapi di persidangan ceritanya berubah. Nah, untuk saat ini kan pelakunya hanya 2, teman-temannya, yang disidangkan. Terdakwanya 2 orang. Seharusnya keterangan mereka setidaknya itu saling berkaitan atau saling mendukung satu sama lain. Tapi kenyataannya kan berbeda. Nah, terus yang kedua, di mana bukti ini kan dari awal sudah kita sering diskusikan ya, bahwasanya tidak ada bukti langsung yang merujuk bahwa mereka berdua ini adalah pelakunya, eksekutornya. Jadi hanya semua di awal itu hanya berdasarkan pengakuan dan rekaman CCTV serta sidik jari. Tapi bukti direct evidence-nya itu nggak ada. Itu juga jadi persoalan sebenarnya. Seperti sering disinggung sama profesor kita di sini ya, Prof. Emran, itu problematik katanya. Tidak adanya direct evidence itu merupakan sesuatu yang problematik karena bisa menimbulkan banyak persepsi. Terlebih lagi ketika ada bukti-bukti petunjuk atau bukti pendukung ya, circumstances evidence itu salah satunya kan keterangan saksi. 21 orang saksi yang dihadirkan pun ternyata tidak mampu membuat atau menunjukkan bahwa kedua orang ini pelakunya. Hanya seputar profiling sama fakta bahwa mereka ada di sana. Nah, hal-hal yang demikian ini kan sudah merangsang kita untuk bertanya, ini yang benar yang mana? Nah, begitu ya. Awalnya tuh mulai dari pertanyaan seperti itu. Ya. Ketika di dakwaan berdasarkan keterangan atau BAP polisi kemudian rekonstruksi dituangkan dalam dakwaan, kronologisnya seperti ini. Lalu kemudian Ririn dengan keterangannya kronologisnya seperti ini. Prio hari ini mengatakan kronologisnya seperti ini. Nah, pertanyaan kita, ini yang benar yang mana? Oke, yang benar yang mana? Gitu ya, Mr. Bland ya? Siap. Aku sudah selesai menerima telepon. Kita kedatangan tamu nih, Mr. Bland. Bang Maksi Karepu, Mr. Bland. Bang Maksi, selamat malam. Assalamualaikum, salam hormat. Selamat malam, Mr. Bland, Mr. G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maksi. Satu kalimat Mr. G dan Mr. Bland, tetap semangat memberikan edukasi hukum kepada penonton dan masyarakat bahwa Komal ini selalu mengedepankan kebenaran dan keadilan. Kalaulah memang itu memang Prio pelakunya dan Ririn, dari awal juga kita sudah bilang, saya Mr. Bland dan Mr. G selalu dengan tegas, jika terbukti pelaku hanya Prio dan Ririn, maka mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka perbuat. Itu saya udah bicara di media itu, Mr. G. Iya, bagus. Ada di video saya itu. Demikian, terima kasih. Oke, sepakat. Iya. Kita belajar justru dari masalah ini, Bang Maksi. Begini, Bang Maksi. Kita ini berbicara berdasarkan apa yang dirilis oleh pihak kepolisian pada saat itu. Pihak kepolisian menyampaikan di media nasional bahkan, ya kan, menyampaikan bahwa ini kita telah ini, kemudian modusnya adalah ini, kemudian rekonstruksinya sudah dengan berbagai macam. Kemudian setelah adanya penyidikan selesai, kemudian diserahkanlah berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Kemudian singkat cerita P21 dan jaksa membuat dakwaan. Saya telah membaca semua dakwaan jaksa, nampaknya beda dengan apa yang terjadi saat ini disampaikan oleh Prio, Bang Maksi. Demikian. Mr. J, izin tadi kedengeran nggak tadi? Kayaknya HP saya agak error tadi. Kedengeran nggak tadi? Kedengeran, bagus. Itu HP iPhone tuh bagus. Saya lagi di jalan, berhenti sebentar nih, Mr. J. Lagi di jalan di mobil. Bagus. Gara-gara lihat. Tapi kembali semula tadi. Jadi
Semangat kita kan Master G, ya kan, Master Blind, edukasi itu kan begitu intinya. Jadi kalaupun ada plus minus teman-teman ya itu normal. Tapi yang penting makanya Master Blind, Siap. aku udah kasih, makanya Master Blind ingat kan yang saya bilang lari ke Jakarta. Iya, iya. Ya ingat kan? Ingat. Kemudian lari ke Surabaya, ke Demak. Cuma ada tambahan Bogor ya kemarin itu di saya itu. Kemudian saya bilang waktu mereka berangkat ke hotel, kan Master kan? Iya. Kan Joko turun di pertigaan. Nih saya kasih kode itu Mister G bukan Mister Blind, Mister G. Cuma Mister G saya lihat dia sengaja sama saya Mister Blind. Dia sengaja. Jadi Mister Blind, apa yang disampaikan Herwanto, Bang Herwanto itu udah saya kasih Mister G seminggu yang lalu itu. Clue-nya itu loh. Cuman kan tetap prinsipnya begini. Prinsipnya memang faktanya bukti langsung tidak ada. Kan begitu kan? Betul. Kalau ada bukti langsung selesai ini barang. Selesai, bukan lagi masuk di barang selesai. Itu Mister Blind. Jadi yang kita bahas ini betul walaupun saya sendiri pun sudah makanya waktu saya wawancara di media terakhir kan bahkan hari ini pun dari TV minta saya wawancara saya nolak kebetulan lagi sibuk. Ya kan? Jadi mereka mau penasaran sama saya. Bang Maxi mau komentar narasumber. Ada sibuk lagi sibuk. Kebetulan memang sibuk bener tadi. Karena mereka penasaran kan ternyata Priyo mengaku. Saya selalu bilang begini, kalau di kecuali di Mr. G ya di tempat di Komal ini Mr. Blan ya, kita agak sedikit vulgar ya. Iya. Tapi kalau di media, di infotainment saya nggak sembarang. Saya selalu mengatakan, kalaulah benar keterangan Ririn atau Priyo bahwa mereka itu mengalami kekerasan saat di markas ya, tapi ya. Tapi kalau di luar, saya punya kata-kata Mr. G, kalau di luar, di lapangan, ketika mereka melawan atau melarikan diri, ya tindakan tegas pasti, sikat. Tapi kalau di dalam, kalaulah benar, saya tutup begitu. Karena media kan, kita kan dinilai juga oleh pimpinan redaksi. Wah, Maxi ini, ya kan, narasumber seperti ini. Pasti saya nggak dipanggil lagi untuk wawancara. Itu bedanya di media, di wartawan ya, di infotainment. Nah, jadi kalau saya bilang Mr. G bahwa apa yang kita bahas selama ini betul-betul murni edukasi hukum, murni narasi hukum, berdasarkan hukum. Kan saya bilang semalam, Mr. satu lagi, saya bilang semalam kan bahwa, maka saya bilang kan, sampai saat ini pun bahkan bukan kemarin, presumption of innocence tetap melekat pada mereka sebagai terdakwa, siapapun terdakwanya. Mereka wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu hukum. Kita bicara ini hukum. Iya. Gitu Mr. G dan Mr. Blan. Sementara gitu loh. Terima kasih. Siap. Oke, itu benar. Makanya kita pada prinsipnya, oke, siapa terdakwanya? Oke, apa dasarnya? Oke, apa alat buktinya? Oke, gitu aja. Terus siapa namanya? Kalau dia tersangka, apa buktinya? Apa alat buktinya? Itu hal biasa, saya kira. Itu hal biasa. Dengan mendudukkan seseorang menjadi tersangka, apa alat buktinya? Begitu biasa pertanyaan seperti itu. Kemudian mendudukkan orang sebagai terdakwa, apa alat buktinya? Seperti itu. Kemudian apa itu namanya kesaksian tersangka? Di Bang Maksi jawab, kesaksian itu tidak penting. Nanti apa yang diucapkan di persidangan itulah yang menjadi penting, karena itu sudah menjadi dasar hakim untuk menambah keyakinan. Ya benar toh, benar semua. Benar semua. Kita sambut dulu, ini ada Bang Pam, silakan. Selamat malam. Selamat malam, Mr. G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Pam. Silakan Bang Pam. Aduh, gimana ini ngomongin nggak jadi nggak enak ini, coba Mr. Ben coba jelasin dulu Mr. Ben. Saya datang-datang langsung nyuruh, ini kesempatannya Bang Pam ini. Pam. Gue udah ngoceh-ngoceh di rumah ini siapa Bang Herwanto tadi. Loh,
Ngomong-ngomong, lo kamu naik tuh kan untuk ngomong. Ya, apa dulu nih rezeki peribahas kesaksian Prio? Ya, oke, langsung aja langsung ya. Iya, to the point. Apa yang Raffi sampaikan 2 hari malam lalu Hmm. yang ditanya sama Mr. Blind. Jadi menurut Bang Raffi secara subjektif, abang yakin nggak pelakunya Ririn berdua orang itu ya kemarin gitu ya bang pertanyaannya bang ya? Ya, 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 Saya jawab apa? yakin. 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 Dan bahkan saya yakin juga kemarin kan saya bilang nggak ada pelaku lain. Iya, yakin. Nah ternyata dia hari ini Prio yang satu-satunya keterangan yang dijadikan keluar-keluarnya pengacara Tony RM. Ini kan keterangannya Prio nih yang dipakai nih selama ini sama Bang Tony Iya, RM. iya. Tapi malah sesuai dengan apa yang saya yakini gitu Mister Z, yang saya yakini ya. Yang saya Iya, yakini bahwa nggak masalah. Nanti kalau sudah apa nah selesai kan baru saya tanya. iya terus sebelum ditanya ngoceh dulu ah. Jadi keyakinan saya itu kenapa bisa begitu ya karena saat balik lagi Mister Z Mm-mm. nggak ada cerita aman apalagi di saat saya mendengar keterangan terkait Arman Yani sudah hilang dari 2016. Lalu di situ apa namanya ada dari keterangan temennya si siapa tuh yang soal sama Yani bilang mau ganti kartu KTP dan sebagainya itu. Itu udah buat saya itu udah janggal itu kalau misalkan kita tetap berpatokan Arman Yani. Ini Arman Yani hilang. Arman Yani itu hilang. Terus dia mau Iya. dipakai cara itu seolah-olah Arman Yani dipakai seolah-olah ada gitu. Dan ada hubungannya Arman Yani dengan Ririn. Dan saya nih, ini nggak apa-apa, ini keyakinan yang kedua kali Bang Misal Bang nih, gue ngomong lagi ya, boleh ya? Boleh, boleh. Iya, Bos. boleh. Boleh. Keyakinan ini gue berharap semoga Arman Yani sampai sekarang masih hidup, semoga. Tapi kalau kita bicara hilangnya Arman Yani, ini keyakinan gue nih, gue meyakini bahwa ada keterlibatannya dengan Ririn. Iya. Oke. Oke, benar. Nah, sudah selesai apa belum? Sudah Mister Ji itu dulu. Sudah, ya. Nah, itu keyakinan secara subjektif itulah yang saya mau tanyakan kemarin itu. Kan advokat nih ceritanya nih kan. Oh Jadi ya kita udah, oke, saya jawab nih berarti. Kita mau, berarti dasarnya apa kan begitu. oke, Nah, dengan keyakinan itu kan harusnya ada menimbulkan apa namanya? Oh, dengan alat bukti ini, dengan petunjuk ini kan begitu jawabannya. oke, Mister Z. Hmm. Satu ya, ini ya. Jadi mungkin saya nggak hafal di dalam berkas ataupun dalam persidangan kemarin kan saya nggak nyimak secara utuh. Pada intinya, saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan itu merupakan bagian dari satu rangkaian alat bukti kesaksian tuh Mister Z dan bukan hanya satu saksi yang dihadirkan. Terus yang Hmm. kedua berkaitan tentang adanya petunjuk sidik jari yang ditemukan oleh penyidik di TKP. Ada namanya sidik jari dari terdakwa itu sendiri. Hmm. Baik itu dari sidik jari si Priyo maupun sidik jari dari si Ririn. Ya kan? Terus apalagi tuh? Kemarin tuh apa ya? CCTV. CCTV. Ya kan? CCTV. Hmm. Nah, dari situ kan kalau kita mengacu terhadap suatu namanya alat bukti ya kita bicara kan minimal 2 alat bukti Mr. J. Makanya kemarin saya sempat dulu waktu awal-awal saya tanya sama Bang Mr. Blind. Ketika apa namanya? Apa yang waktu itu sering kita bahas tuh? Yang soal bukti apa? Direct apa? Direct evidence. Direct Bukti evidence itu langsung. bukti langsung itu tidak ada. Kan saya sempat tanya, apakah itu bisa menghalangi atau menunda ketika pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan maupun untuk disidangkan? Kan jawaban kita kemarin itu sepakat tidak. Jadi ketika tidak ada bukti itu, tetapi dalam hal penegak hukum sudah mengantongi 2 minimal alat bukti, maka itu mampu dan bisa disidangkan di muka persidangan. Nah, Betul. sekarang
dari apa namanya, dari pembuktian sekarang ini, sekarang kita lihat bahwa tidak ada ditemukan sidik jari lain ya. Kita bicara memang ada, tapi kemarin tuh beberapa banyak katanya sidik jari. Cuman kan yang jelas yang namanya yang ada di situ adalah dua orang itu. Dan menurut saya, Mr. G, Ya, kejanggalan itu juga bisa dilihat dan dinilai berdasarkan keterangan dari si orang itu juga, dari si terdakwa. Ini ada Bang Tony RM, naikin Bang Tony tuh. mana? Itu bergabung tadi. Nah, Oh iya, ada yang tapping, naikin dong Bang Tony gitu malah. habis itu Mm-mm. dari cerita dari Bang Tony, di situ dia bermalam di situ. Itu kan sih bilang nggak janggal itu, Mr. G. Ngapain Iya, itu, Mr. G? iya, betul betul, sama janggalnya sama. Sama. Itu. Aku hanya mau bilang, ketika kita ini menuduh orang, ini kan dasarnya apa? Apa alat buktinya apa yang mendukung? Nah, oke, kita sepakat nih kasus ini masih kemarin ya, misteri. Mister Blend mengatakan bahwa satu-satunya saksi adalah Prio. Satu-satunya saksi Prio. Benar tuh Mister Blend itu. Prio mengatakan, sesuai dengan fakta ya, Prio mengatakan bahwa pada saat di persidangan, Prio itu membuat surat. Kita ini belum tahu surat itu benar apa tidak. Nah, dari situlah kita juga berpendapat bahwa ini juga masih misteri. Nah, sekarang ini dibuktikan ketika ada kesaksian daripada Prio. Mister Ben sudah ngomong tuh, Berarti satu-satunya selesai tapi ya. Nih, eh berarti selesai ya. Mr. Blan berarti waktu itu kan kemarin bilang nih, kalau misalkan pengakuan Prio udah menyatakan bahwa itu saya, ya intinya Prio udah, ya sesuai dengan pengakuan sekarang Prio aja. Berarti Mr. Blan sudah yakin betul belum bahwa Ririn pelaku dari kasus ini? ya silakan Oke, Mister. saya jawab. Ya coba. Kemarin kan bilangnya terakhir gitu nih. Kalau si Prio udah ngomong gitu ya berarti itu. Ya, yang pertama edukasi dulu nih, ya kan. Nah, yang pertama itu ketika dakwaan itu sudah dibuatkan, ya, kita menganggap dakwaan itu benar, Ya, oke? Karena belum ada pembandingnya. Lalu kemudian Ririn mengatakan bahwa begini. Nah, konsekuensi dari presumption of innocence itu salah satunya adalah tidak boleh menjustifikasi. hmm, Oke. Nah, kalau kita menganggap dakwaan itu benar, ketika ada pembanding informasi, kita nggak boleh mengatakan informasi yang datang belakangan itu salah. Dua-duanya harus kita anggap benar. hmm, Oke. Nggak boleh kita bilang, wah itu ngarang, wah itu bohong, wah itu salah. Nggak boleh. Karena asasnya sudah jelas. Asas praduga tak bersalah. Artinya, setiap informasi yang merupakan bantahan maupun informasi pembanding, itu harus kita anggap benar. Gunanya apa? Untuk sama-sama diuji. Oke? Artinya, tidak boleh kita dulu buru-buru mengatakan ini salah, itu salah. Nggak boleh. Hanya faktanya adalah ada keterangan yang tidak bersesuaian, itu fakta. Ya kan? Ada versi jaksa, ada versi Ririn, ada versi Prio saat ini yang terakhir. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan atau statementnya Bang Raffi tadi yang mengatakan, saya pernah mengatakan bahwa ketika Prio memberikan statement membantah keterangannya Ririn, selesai Ririn. Itu memang saya ucapkan. Dasarnya adalah keterangan Ririn itu tidak bisa berdiri sendiri. Keterangan dia sebagai terdakwa itu alat bukti. Keterangan Prio sebagai saksi itu juga alat bukti sama. Nah, kalau bertentangan berarti masing-masing berdiri sendiri. Jadi keterangan Ririn sebagai terdakwa bahwa dia mengatakan ada pelaku lain bla 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 bla.
Kalau mau dipakai, berarti harus ada keterangan saksi, yaitu keterangannya Priyo. Berarti kalau Priyo mengatakan sebaliknya, runtuh argumentasinya Ririn. Makanya pada saat itu saya bilang, selesai barang ini. Artinya, selesai barang itu, selesai argumentasinya Ririn. Karena satu-satunya yang bisa memverifikasi atau memvalidasi keterangan Ririn adalah Priyo. Karena mereka berdua yang ada di situ. Oke? Itu jawaban saya Bang Raffi. Nah, sekarang kalau mau hipotesa, ya, kembali lagi, saya mengatakan, ketiga orang ini tidak ada yang bisa memastikan itu salah. Ketiga keterangan ini, tidak ada yang benar-benar bisa memastikan itu salah atau benar. Keterangan JPU melalui surat dakwaan, kronologisnya, keterangan Ririn, sama keterangan Priyo. Siapa yang bisa memastikan itu salah atau itu benar? Enggak, kita begini maksud gue Bang. Kita berbicara soal narasi yang dibangun di awal mula ini ramai ya. Ini awal mula ini ramai, ingat Bang. Iya. Bahwa dibangun narasi bahwa seolah-olah ada pelaku lain itu dulu. Betul. Nah, makanya tapi mas begini. gue ini yang mau gue tanyain ke lu nih, kesimpulannya di akhirnya seperti apa nih? Nih maksud gue, coba lu simpulkan nih. Nah, runtuhnya statement, runtuhnya berarti kan otomatis apa yang maksud runtuh ini? Apakah memang dianggap bahwa cerita itu memang nggak ada atau memang harus diuji lagi? Bukan. Artinya argumentasi Ririn hanya berdiri sendiri. Ini kan kita bicara hukum nih Bang. Tapi kan itu argumentasi Priyo katanya awalnya kan. Iya, tapi kan Priyo membantah itu. Surat itu katanya bukan tulisan dia, itu tulisan Ririn. Betul. Ya kan? Ya. Itu kan artinya gugur Bang. Makanya kita kan berbicaranya ini sesuai data dan fakta yang sudah tersaji di persidangan aja. Di awal di persidangan itu, dengan adanya surat yang dibacakan dari si Priyo itu, argumentasinya atau keterangannya Ririn itu dikuatkan oleh Priyo pada waktu itu. Artinya sudah ada dua orang, ya, satu sebagai terdakwa, satu sebagai saksi, mengatakan bahwa ada pelaku lain. Sementara jaksa kan sendirian keterangannya, ya kan? Nah, makanya saya bilang pada waktu itu, kalau Priyo ini nanti, tapi jaksa sama Priyo kan sama-sama tidak ada pelaku lain berarti Bang. Saat ini iya, Bang. Saat ini, makanya saat ini kan berarti keterangan yang dipakai kan keterangan terakhir nih. Keterangan si Priyo nih sekarang. Nah, Priyo mengatakan pelakunya cuma mereka yang ada di situ, mereka berdua, pelakunya cuma Ririn sendirian. Itu kata Priyo. Tapi eksekusinya Budi itu di kios, bukan di rumah. Artinya, secara tidak langsung Priyo juga membantah keterangan yang ada di dalam surat dakwaan. Nah, makanya saya berkesimpulan, sekarang sudah ada 3 versi cerita. Ya kan? Kan tadi di sore hari saya bilang, wah ini judulnya berarti SDM, selamatkan diri masing-masing. Sudah tidak mau lagi, dalam kata kasarnya ya, Priyo mendukung keterangan Ririn. Begitu juga pasti nanti sebaliknya. Kalau Ririn jelas dari awal, dia tidak bisa mendukung keterangannya Priyo karena alibinya Ririn gak ada di tempat pada saat eksekusi. Clear itu. Oke. Makanya waktu itu sempat disinggung. Nah, sekarang kalau hipotesanya, saya mohon maaf, semua informasi harus kita anggap benar dulu nih, karena kita sama-sama uji kan. Kalau saya berpijak pada keterangan Ririn, berarti masih ada 4 pelaku di luar yang masih mungkin melakukan tekanan terhadap Priyo melalui keluarganya. Tadi di sidang ditanyakan oleh Pak Jaksa, punya keluarga? Punya. Sudah pernah dijenguk keluarga? Belum. Baru kali ini dijenguk? Iya. Apa yang disampaikan keluarganya 1 hari sebelum dia memberikan keterangan? Kalau saya mau berpijak pada keterangannya Ririn yang mengatakan masih ada 4 pelaku di luar, tidak ada jaminan ketika
para pelaku itu tidak mengintimidasi, ya kan? Karena bersesuaian. Yang dikatakan Priyo adalah tidak ada pelaku lain. Siapa yang berkepentingan di situ? Kalau menghapus nama orang lain, berarti yang berkepentingan di situ adalah orang yang akan dihapus namanya. Psikologi forensiknya begitu ya. Nah, sementara Ririn dari awal konsisten. Jadi kalau cerita ini mau kita bedah, ya versi 3 cerita ini mau kita bedah, ini yang paling seru sebenarnya. Poinnya itu di sini sebenarnya. Ada 3 versi cerita yang berbeda. Kalau fakta, dari ketiga cerita, ada korban, namanya Budi. Semuanya membenarkan. Itu fakta. Benang merahnya di situ. Tapi ternyata banyak cabang-cabangnya. Nah, demikian misteri. Coba dijelasin nggak ini Bang, di yang menjadi poin utama lu untuk membedakan antara 3 ini, coba dari 3 apa versi ini, coba. Tunggu dulu, Mr. Blind. Ini kan bukan Anda berdua ya. Ini ada Wong Koko. Wong Koko, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini. Halo Wong Koko. Silakan Wong Koko. Iya, kalau saya tadi sependapat dengan Bang Pam gitu loh. Tapi Bang Pam terlalu vulgar menyampaikan kalau Ahmad Yani itu jangan-jangan dihabisi kan gitu. Jadi Bukan kalau jangan-jangan Bang, malah bisa bilang keyakinan saya tuh yakin saya. ya, jadi ada beberapa misteri yang saling berkaitan ini kalau menurut saya ya. Yang menurut masyarakat atau penilaian masyarakat bahwa kasus Pauman ini ada 2 narasi ini. Kalau menurut saya dua pro kontra gitu. Artinya ada pro dan kontra. Sebagian itu hanya alibi Ririn, kan begitu, untuk menyelamatkan diri. Nah, yang sebagian lagi masyarakat itu menilai yang menghabisi itu Ahmad Yani, Joko dan 2 temannya, kan begitu. Ini di kalangan masyarakat saat ini lagi bahasanya viral, kan begitu. Maka dari 2 pro kontra itu, ini halayak masyarakat ini berharap kuncinya ada di Ahmad Yani, kan begitu. Kalau Ahmad Yani ada dan bisa tertangkap, maka terkuak sudah ini misteri kasus ini kalau menurut saya. Nah, pertanyaan saya, apakah Ahmad Yani itu ada? Nah, ini yang dikatakan Ririn itu bahwa Ahmad Yani dan kawan-kawan. Nah, ini pertanyaan saya dan pertanyaan masyarakat. Cuman kalau dari keterangan broadcastnya Bang Tony, lalu ditambah broadcastnya tanya jawab antara KDM dengan adiknya Ahmad Yani, di situ banyak misteri-misteri lagi, kan seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Nanti saya coba sedikit-sedikit ikut ini lagi. Cuma ya itu tadi semalam saya kan bilang di sini. Jadi kuncinya itu di Ahmad Yani. Cuma kalau Ahmad Yani itu ada, itu saya yakin dengan teknologi yang canggih zaman sekarang, seiring perkembangannya zaman, itu pasti ada warga yang melaporkan keberadaan Ahmad Yani. Anggaplah Ahmad Yani tinggal di Singapura, pasti Ahmad Yani akan berkontraksi dengan warga Indonesia yang ada di Singapura. Pasti itu. Kalaupun Ahmad Yani tinggal misalnya anggaplah di Papua atau di Aceh atau di Sulawesi, pasti namanya orang hidup itu sebelum punya kasus ya, pasti keluar, dia mencari nafkah untuk makan, kan begitu. Wong Koko. Nah, ini pertanyaannya, ya siap. Supaya belum panjang-panjang dulu biar enggak. Ya, oke. Ya, nah ini pertanyaannya, sampai detik ini tidak ada satu kabar pun keberadaan Ahmad Yani. Itu saja mungkin, host. Terima kasih, host. Aku mau ngomong nih, saya tanya dulu. Silakan. Sudah tahu hasil sidang hari ini? Belum. Nah, ini yang kita bicarakan setelah sidang. Ini kita baru tahu nih, gitu loh. Bukan Ya. masalah Ahmad Yani tidak dibicarakan lagi sekarang.
Karena Iya, Ahmad Yani itu karangan semua itu. betul, betul yang semalam saya sampaikan kan begitu. Betul, Iya. betul, betul. Makanya saya kasih tahu nih. Ya, Karena kan tidak tahu toh hasil sidang hari ini kan. betul, Sidang betul. hari ini adalah sidang saksi mahkota. Saksi mahkota yang diperiksa adalah Priyo. Priyo mengatakan terkait dengan 4 nama yang disebutkan itu nama bohong. Karena nama bohong itu artinya pernyataan yang kita cari itu Ahmad Yani dan sebagainya itu juga nggak penting sudah Betul, terkait dengan kasus ini. betul. Tidak berlaku lagi kita cerita Ahmad Yani karena sudah dibantah sendiri oleh Priyo sebagai saksi mahkota. Dia mengatakan bahwa kami hanya berdua, tidak ada orang lain. Berarti ada pengakuan terbaru lagi nih ya di sidang hari ini berarti ya. Justru itu makanya saya Betul. bilang ini kita bicara update. Ya, 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 ya. Nah, ini pertanyaan saya ini Bang kepada Bang Ji. Bagaimana penilaian Pak Tony nih terhadap pengakuan temannya Ririn itu bahwa mereka melakukan berdua? Ya justru kaget tapi biasa yang begitu biasa. Karena tidak disangka hari ini tuh mungkin dia sudah susun ya sama semua pengacara juga yang lain sudah disusun hari ini sudah bawa ini berkasnya tiba-tiba langsung di depan pengadilan seperti itu kan jadi buyar semua nih ini apa namanya Bang Koko ya. Itu. Siap, saya minta maaf ya. Oke, lanjut. Oke ya, coba nanti dulu narasinya nanti dulu setelah membaca itu. Karena nanti kalau masih bertahan berita yang kemarin, nanti nggak update kita ini di sini ya nggak? Betul. Ah, oke. Jadi cari dulu beritanya ya. Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Izin Master G. Habis kalau saya bilang goib, Master G sudah bantah, belum ditemukan. Jangan-jangan goib. Mr. Blan pasti dengar itu, pasti ketawa Mr. Blan. Iya. Izin makan malam dulu, saya mute. Mr. Ya, Blan ya. suka dia bilang goib Mr. Blan ya. Iya, kita bilang misteri. Saya bilang goib. Kayak gini. Mr. G, tetap keterangan Priyo itu masih sebatas keterangan satu orang saksi. Ini belum ending, Mr. G. Kan hakim juga nggak sembarang memutuskan, Mr. G. Tetap dia standarnya tetap sesuai standar putusan hakim, Mr. G. Jadi keterangan satu orang harus dikuatkan dengan alat bukti lain, Mr. G. Kemudian Mr. G, agenda keterangan terdakwa belum ya, Mr. G ya? Tanggal 21. Oke. Kita tunggu nanti kan, apakah Ririn akan mengakui bahwa dia apa yang disampaikan Priyo dan dia mengakuinya. Itu kita tunggu kan belum itu. Kalau sampai dia mau bantah, berarti ada dua keterangan yang berbeda, kontradiksi antara keterangan Priyo, kesaksian Priyo dengan keterangan terdakwa nanti. Tetap itu masih diuji juga secara ini kalau bicara hakim pasti kan itu tetap selalu dia kan nggak sembarang juga Mr. G kan memutuskan orang ini memutuskan. Iya. Pasti ya betul-betul terang benderang kan seperti Mr. G suka bilang kan ada asas yang menyatakan kan bukti-bukti harus lebih terang dan bercahaya. Nah, kalau orang awam memang ini selesai di barang. Kalau orang awam kita juga sama dengan Bang Raffi, Bang Hermanto sama lah. Saya juga udah kasih kode Bang Mr. G kok itu. Tapi saya tahu Mr. G kan nalurinya dari hukum, orang hukum harus berdasarkan hukum. Saya tahu Mr. G nggak mau ilmu terawang kan suka bilang ada baskom kasih air terawang aja. Kok ke situ lagi? Ini kan sudah update. Iya, Kok kalau kita lagi? kalau kita mau coba kembali kemarin, gitu. Jadi, tapi sekarang tetap Mr. G tetap ini belum ending Mr. G.
belum final. Enggak. Jadi liar kita ini berpikirnya ya kan ketika ada pemberitahuan seperti ini. Saya itu jadi berpikirnya begini, loh kok bisa itu dakwaannya seperti ini. Teman-teman di depan saya ini dakwaan loh ini. Dakwaannya itu tidak seperti itu, tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini Nah, satu lagi Mr. Ji. Saya tidak berarti mau berpihak ke Pak Tony, bukan. hmm, Prinsipnya begini, sebagai seorang pengacara, sepanjang pengacara itu beretikat baik ya, ya. maka dia tidak bisa disalahin. Hmm, Oke, kecuali Pak Tony ini, Bang Tony ini tahu mereka sudah mengaku di depan dia bahwa mereka pelakunya, kemudian dia berusaha nutupin kong kali kong, maka Bang Tony patut bahkan kena pasal, hmm. kena sekongkol. Jadi memang kan pernah aku bilang Mr. Ji, kalau Ririn bohong, Priok bohong, maka Ririn sesat, lalu kemudian Priok sesat, dan Bang Tony pun ikut sesat. Kan gitu Mr. Ji, resikonya itu. Tapi Ya, kalau makanya. sepanjang dia tidak mengetahui sama sekali bahwa dia hanya berdasarkan keterangan dua orang ini, makanya pernah saya bilang kan, ini bukan keterangan Mr. Blind, pernah kan saya bilang, nanti jadi salah tafsir nih. Keterangan Ririn dan Priok yang diberikan kepada Bang Tony, bukan ke Mr. Blind. Mr. Blind hanya copy paste juga. Gitu Mr. Ji. Demikian Mr. Ji. Oke. Makanya kita bilang begini ya, Bang Masih. Apa yang disampaikan mereka-mereka di sana itu kan yang di sana, mereka yang bisa buktikan kan, bisa dibuktikan atau tidak kan itu di pengadilan, Betul. bukan di Komal kan. Betul sekali. Nah, bukan di Komal. Nah, yang kita sekarang membicarakan hal seperti ini kan dari media kan. Media pertama mengatakan, oh sudah ditangkap, oh di konferensi pers, oh modusnya ini, oh ceritanya seperti ini kan begitu. Kasus ini Bang Maksi menjadi rame itu ketika justru ada pernyataan daripada Ririn di media. Sebelumnya kita nggak tahu. Pernyataan Ririn di media dia mengatakan bahwa semua teman kan tahu, oh saya bukan pelakunya. Ririn tuh, kaki saya dipatahkan, saya disuruh mengaku. Rame nih. Siapa pelakunya? Aman Yani, siapa lagi tuh? Hadi, Yoga, Joko. Pada mencari semua nih sosok-sosok ini, sampai KDM pun mencari sosok yang namanya Aman Yani. Gak ada salahnya kita ini karena itu dikeluarkan dari sana. Jadi ketika kita memperbincangkan ini, kita bertanya-tanya, kok sekarang nih ada kasus seperti ini, kok ternyata pelakunya banyak ya? CCTV-nya bagaimana? Handphonenya bagaimana? Kan begitu pertanyaan kita, ya enggak? Nah, sekarang muncul nih cerita seperti ini. Tidak ada masalah dengan ceritanya si siapa namanya ini? Di Prio ini nggak ada masalah ceritanya. Sekarang saya mau lihat formulasinya. Konstruksinya dakwaan seperti ini. Kalau pernyataannya Prio seperti itu, konstruksinya dakwaan itu beda. Apa yang beda? Yang di dakwaan ini loh, ya teman-teman bisa baca kok yang di dakwaan ini. Pelaku semua itu. Yang di dakwaan ini, si Ririn habis mukul 1 kali, dikasih lagi palunya ke Prio. Habis Prio yang mukul 1 kali, dikasih Ririn. Begitu terus-terusnya. Kemudian TKP-nya muncul baru lagi nih sekarang, toko. Nah, dengan adanya konstruksi dakwaan yang berbeda, saya juga berpikir nih, loh, bagaimana bisa menentukan dakwaan kalau dakwaan kan pasti ngikut dari penyidik ya kan. Terus pertanyaan kita ini, bagaimana ya rekonstruksinya kalau ceritanya nggak sama?
Kan orang nggak akan bisa melakukan sesuatu kalau tidak dia lakukan. Bagaimana bisa mempraktekkan kalau orang itu tidak melakukan? Silakan Bang Maksi. Oke, jadi pertama saya mau sampaikan dulu begini. Keterangan saksi, siapapun saksi, dia tidak akan sempurna, Mister. Tidak akan sempurna dia. Sangat berbeda dengan bukti elektronik. Berbeda. Kalau belum dihapus ya, kecuali dihapus. Tapi kalau keterangan saksi ini manusia juga, Mister. Dia tidak bisa menjelaskan secara sempurna, kecuali baru kemarin 2 hari kejadian, 2-3 hari. Pasti, walaupun memang dia menyampaikan kebenaran yang ada, misalnya, tapi untuk sempurna nggak bisa. Saksi juga manusia, orang. Kalau terdakwa udah pasti, kebanyakan pasti rata-rata terdakwa pasti dia menjauh, dia menghindar daripada. Kan gitu misteri, kan saya bilang misteri semalam. Dari sekian banyak, ya kan? Jangankan tersangka, Mister G. Kita punya klien nih, Mister G. Saya pernah bilang ke Mister G kan, setiap kita punya klien rata-rata tidak semua. Kalau dia menguntungkan si klien ini, pasti kliennya akan buka informasi itu, baik perdata maupun pidana. Tapi kalau dia merasa dia rugi, dia akan menutupi. Dia tidak akan membuka ke kita. Kita kadang setengah mati kan? Makanya musuh kita adalah klien, apalagi tersangka. Pasti dia tidak akan buka, Mister G. Bisa 100%, bisa setengah. Kita kadang setengah mati di situ. Itu fakta. Jadi kalau Mister G tanya soal itu, saya pikir saya cuma mau jawab bahwa saksi manusia, dia tidak akan sempurna untuk membeberkan semuanya. Kalau terdakwa jelas. Itu. Sementara gitu, Mister G. Demikian. Oh, ya udah, ya oke. Oke, ini ada Bu Jelita. Silakan Bu Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, hari ini nih pengakuan Prio nih memang booming ya. Dan tidak disangka, tapi kayaknya memang kalau lihat dari kemarin yang ada beberapa orang yang meyakini bahwa ya walaupun dengan kalimat mudah-mudahan, kayaknya udah ada beberapa orang yang udah punya feeling ke arah sana, ke arah bahwa Prio akan terjadi seperti yang sekarang ini gitu. Kalau lihat dari pembicaraan kita kemarin gitu, ada teman-teman yang udah punya feeling, hebat feelingnya. Tapi begini, yang menjadi bukan keresahan sih sebenarnya, maksudnya menjadi bahan pemikiran saya, Prio ini kan mengakui hal yang Prio ini membantah pengakuannya kemarin dengan membuat cerita baru atau kronologi baru yang menurut dia ini yang benar gitu, bahwa terjadi di 2 tempat, artinya kan di 2 lokasi, di toko dan di TKP ya. Lalu kemudian si jenazah ini dibawa menggunakan pickup, kalau koreksi kalau saya salah ya. Ya benar. Menggunakan pickup. Nah sekarang sebenarnya saya nggak bisa bilang apa-apa ya, karena Prio lah yang orang yang pelaku yang berbicara. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Seharusnya di mobil pickup itu apakah sudah diidentifikasi atau belum? Kan itu termasuk barang bukti kan, Mr. Z? Ya. Karena itu digadai ya. Apakah mobil itu diidentifikasi waktu itu? Ya kan? Kalau memang diidentifikasi harusnya ada lah. Harusnya ada dari tim Inavis. Apakah ada jejak Prio di situ? Apakah ada jejak Ririn di situ? Di mobil itu. Lalu kemudian tokonya Budi, apakah pada saat itu juga diidentifikasi? Karena harusnya di situ pasti ada jejak-jejak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini kalau biasanya ya, pasti meninggalkan jejak walaupun sedikit. Nah sementara ini kan artinya kita menunggu ahli ya, Mr. Z. Saat ini kan belum ada ahli yang jadi saksi kalau nggak salah ya. Nanti yang akan datang ya. Yang akan datang ya. Sebenarnya gongnya nanti adanya di situ. Kalau menurut awam saya ya, Mr. Z, gongnya itu adanya di situ. Apakah
Prio ini berbicara sesuai fakta, karena ini akan terkait dengan jam kematian misalnya. Nah ini kan pasti nanti kan dokter forensik kemungkinan kan pasti dipanggil ya Mr. Z, biasanya begitu kan? Iya. Apakah ada keterkaitan dengan jam kematian? Di sini mungkin bisa dibuktikan omongan dari si Prio ini. Lalu apakah ada jejak-jejaknya Ririn dan Prio di mobil itu? Lalu kemudian melihat CCTV yang beredar, ya saya nggak tahu CCTV itu udah muncul di persidangan atau belum ya, tetapi itu udah beredar di kita ya. Apakah dengan orang yang dikatakan Ririn yang masuk ke dalam TKP itu, yang tersorot itu sesuai dengan keterangan Prio hari ini? Karena dia jalan kaki ya, bukan naik mobil ya. Jalan kaki di situ. Apakah jamnya sesuai? Nah, itu saya rasa nanti akan ada di pembuktian saksi ahli, Mr. Blind. Cuman pertanyaan saya, pada saat kalau seandainya hal ini terjadi ketika masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan gitu, saya kurang tahu bahasa tepatnya ya, karena saya awam hukum. Itu kan keterangan mereka masih bisa diuji kan ya, Mr. Z? Benar atau tidak, pasti ini ranahnya penyidikan. Nah, ketika mereka sudah sampai di pengadilan seperti ini, ada keterangan yang 180 derajat, bukan 360 ya, 180 derajat yang berbeda, dikatakan oleh salah satu saksi ya, saksi mahkota saya anggapnya ya, karena hari ini dia berbicara sebagai saksi. Apakah keterangan itu akan diuji lagi? Karena sepengalaman saya mengikuti sebuah kasus hampir mirip saat ini. Kalau kemarin kan baru mirip, kalau saat ini hampir mirip, hanya beda 1 atau 2% lah. Dan akhirnya orang itu tetap divonis, walaupun jalannya sidang tuh agak melenceng gitu, tapi hakim tetap memvonis gitu. Dan kalau boleh memprediksi ya, seandainya jalurnya akan sama seperti apa yang kasus sebelum saya ikuti, Prio akan menjadi GC. Kalau benar janji hukuman setahun, Prio akan menjadi GC. Nah, ketika dia menjadi GC, disinilah saya pribadi meragukannya, Pak. Demikian, Bang. Oke, terima kasih. Bagus sekali nih Jelita. Jadi kan ada kesaksian baru. Justru di sinilah hakim akan menjadikan ini sebagai bahan untuk menguji secara material. Benar nggak ceritanya Prio? Benar nggak ada mayat dipindahkan menggunakan pickup? Ini kan dari sini baru ketahuan, ini baru hari ini. Benar nggak TKP-nya itu ada di toko, ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini justru akan menimbulkan pertanyaan baru. Karena ingat kawan-kawan, ini baru cerita dari Prio. Nanti juga mungkin ada cerita lain versi Ririn, kita nggak tahu. Bagaimana nanti kalau cerita itu bertentangan? Kenapa saya ngomong demikian? Begini kawanku, ketika pertama kali memang belum saksi ya, belum menjadi saksi pada saat itu, tetapi dia memberikan bantahan kepada dakwaan jaksa. Nah, bantahan itu sudah diucapkan, dibacakan, bahkan suratnya diberikan kepada hakim. Dua hal yang berbeda dengan yang sekarang. Ketika di sana itu dibantahan, justru pada saat sekarang ketika dia menjadi saksi, dia ceritakan semuanya. Samakah ceritanya bantahan dengan kesaksiannya ini? Berbeda. Nah, karena perbedaan ini tentu akan menimbulkan hakim menjadi lebih kritis untuk bertanya. Mungkin nanti akan dipadukan dengan pertanyaan itu, disamakan dengan Ririn, akan juga ditanya demikian. Nah, dari sini juga kita baru tahu nih, baru ngeh nih. Teman-teman juga nggak mungkin, itu kan saya bilang, yang kamu bilang apa? Nggak ada yang kamu bilang, gitu loh. Nggak ada, memang masih misteri kemarin. Nggak ada yang kamu bilang. Emang kamu bilang begitu? Enggak, cuman ada
kejanggalan dari rekonstruksi. Bagaimana bisa merekonstruksi dua orang pelaku loh di situ? Bagaimana bisa merekonstruksi? Namanya saja rekonstruksi, mengulang kembali. Bagaimana bisa mengulang kembali kalau perbuatan itu tidak pernah ada? Kalau perbuatan itu tidak dilakukan. Contoh, bagaimana bisa merekonstruksi bahwa itu kejadiannya di rumah? Bahkan itu teman-teman bingung kan? Duduk di ruang tamu, habis itu dihantam sama orang. Rekonstruksi nih bahasanya nih. Pasti di rumah itu, bahkan dakwaan jaksa, detik ini di depan saya ini saya bacakan, masih begitu. Dakwaan jaksa itu bunyinya, setelah menghabisi apa namanya Budi di ruang tamu, kemudian pelan-pelan masuk ke ruangannya Pak Sahroni dengan mengendap-endap. Di situ ada Pak Sahroni sedang mengaji, sedang mendengarkan pengajian. Itu di dakwaannya ada. Setelah itu dipukul kena sebelah kiri. Bagaimana bisa membelakangi pintu dipukul sebelah kiri? Kiri itu kan sini. Kanan, kalau dari belakang kan mesti kena kanan. Mungkin agak-agak meleset sedikit. Itu dakwaan. Silakan nanti teman-teman baca dakwaannya. Mr. Ji, Ya. kita bahas terkait menjelang Priok menjadi saksi. Justru semua sumber yang menyatakan dengan tegas, hanya Mr. Ji yang menyatakan tadi malam, saya kepingin Priok mengatakan bahwa Ririnlah pelakunya. Clear itu. Dan saya katakan Mr. Ji offside. Mr. Ji? Mr. Ji? Apa? Mr. Ji offside. Tadi malam dengan masih ada videonya, ada bukti video kan? Mr. Ji udah ambil kan? Ada, memang sengaja saya kasih itu. Mr. Ji menyatakan bahwa saya kepingin, kalimatnya jelas gede. Ya. Priok menyatakan hari ini bahwa Ririn ada pelakunya. Saya bilang tetap masih keterangan satu orang, unus testis, nulus testis. Ririn mau ngaku atau tidak ngaku, tetap harus diuji. Bicara hukum nih, biar masyarakat yang nonton ini paham ya. Ini bicara hukum. Kalau orang awam pasti oh sudah dengan keterangan Priok hari ini, oh sudah selesai itu barang. Belum final. Masih perlu diuji gitu. Tetapi saya mau katakan Mr. J offside kemarin. Kenapa satu-satunya narasumber tidak mengatakan seperti itu? Hanya hostnya. Saya kepingin besok Priok menyatakan dengan tegas bahwa Ririn pelakunya, offside. Demikian, terima kasih. Aku kan pengen Priok, bukan aku yang mengatakan. Gimana sih? Aku ingin Priok mengatakan Ririnlah pelakunya. Mungkin Priok dengar saya. Kenapa langsung to the point begitu? Nggak boleh itu, nggak boleh. Yang sementara saya dan teman-teman juga masih ragu-ragu, tidak berani mengatakan dengan tegas begitu. Kenapa host tegas begitu? Nggak boleh. Nggak bisa, karena teman-teman yang lain tidak pada sisir pink, saya ada. Itu bedanya sama host. Oke. Lanjut, host. Memang saya mengatakan begitu. Saya ada keinginan untuk itu supaya jelas. Ya. Tapi tidak ada TKP lain, maksud saya begitu. Ini ada TKP lain ini. Ya, ada TKP lain ya. Saya mengatakan bahwa saya ingin Priok mengatakan Ririnlah pelakunya supaya jelas nih. Kalau memang dinyatakan bersalah silahkan Bang Maksi kan jawab. Kalau mereka dakwaannya terbukti ya divonis. Oke, kalau terbukti vonis, betul. Kalau tidak terbukti, ya dibebaskan. Ya betul. Nah, tetapi sekarang ini kita mendengarkan nih setelah ini. Ternyata setelah Priok menceritakan, apakah itu benar atau tidak? Itu tadi jawabannya cerita perlu diuji. Mr. Ji, sorry, saya pengen Mr. Ji putar ulang ya Mr. Ji punya rekaman itu. Bener nggak? Diuji. Aku nggak bisa putar ulang karena ini sementara dipakai layarnya. Oh, oke. Lanjut. Iya, itu memang sengaja saya
cut itu supaya ini loh saya ngomong begini. Gini loh Bang Maksi. Jadi bener tuh kata Bu Jelita bahwa ini sekarang keterangannya Priyo. Priyo mengatakan bahwa pelaku adalah kami berdua. Kami berdua itu Priyo dan Ririn. Belum juga keterangannya Ririn seperti apa. Kalau memang Ririn bilang ya sudah, tapi kan harus tetap dibuktikan. Nah, begitu kawanku. Ya. Buktikan dengan apa? Kalau Bang Masih bilang polisi sekarang kan sudah canggih, tidak lagi pakai baskom dibawa ke pengadilan kan? Betul. Nah, makanya saintifiknya itu ditunjukkan. Apalagi ya kan? Apalagi sudah di ranah pengadilan. Hakim juga tidak mau dong, hakim karena pengakuan terdakwa terus dok kan tidak begitu. Ya enggak. Harus ada juga mau bertanya. Ya, berarti kalau ada pengakuan dari Priyo yang terbaru, berarti acaranya tuh dirubah lagi ya? Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Ini Bang Koko surat dakwaan atau BAP itu dengan Ya, sendirinya dia akan gugur betul. karena yang digunakan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apa itu fakta-fakta? Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Itu yang akan digunakan oleh majelis hakim. Kalau keterangan-keterangan BAP ataupun di luar, atau ada namanya podcast A, podcast B, keterangan-keterangan dari luar, itu tidak akan digunakan. Termasuk dakwaan, dia akan gugur dengan sendirinya. Betul. Oke, jadi yang digunakan adalah fakta-fakta yang alat-alat bukti lah, alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Makanya saya bilang, gitu. Sebentar gitu, Mr. Glenn. Mr. G, sorry. Kamu berapa menit lagi sampai rumah? Ini masih tadi hampir senggol motor soalnya gara-gara Mr. G. Maklum, nyetir sendiri. Jangan nyetir sendiri. Mana ajudan kah? Orang ono. Aduh. Oke lah kalau begitu. Oke, bisa mute nggak? Kalau nggak bisa tak ini ya. Oke, sabar dulu. Bang Wong Koko, ini tetap harus berjalan dulu Wong Koko. Tidak bisa diulangi dulu, balik dulu. Ini kan sudah persidangan. Persidangan itu harus menghasilkan sebuah keputusan. Apa keputusannya hakim nanti setelah mendengarkan semua ini? Ya itulah yang jadi putusan. Mau dinyatakan bersalah, mau dinyatakan tidak bersalah, mau dinyatakan dihukum mati, mau dihukum seumur hidup, itu nggak ada masalah. Masalahnya sekarang, ketika jaksa sudah membuat dakwaan dan membacakan dakwaan, itu juga harus dibuktikan. Nah, disinilah yang jadi perdebatan. Dakwaan jaksa kalau disimak dengan pernyataannya Priyo, ada perbedaan. Tapi kan dakwaan itu nggak penting. Bagaimanapun tetap akan didengarkan perjalanannya sidang ini oleh hakim, dan hakim akan memutuskan. Akan memutuskan apa? Ya kalau bersalah ya menurut hakim ya silahkan dihukum. Apalagi ini keji, 5 nyawa keji. Hukuman maksimal adalah hukuman mati. Oke? Kalau dihukum mati ya mungkin karena 5 nyawa, mungkin pertimbangannya hakim begitu. Nah, kalau kata Priyo nih ya, teman-teman mohon maaf ya, kata Priyo ya. Kata Priyo ya, lagi-lagi nih kata Priyo. Nggak bisa, saya juga nggak tahu. Kata Priyo, Ririnlah pelakunya, keji, kejam. Ya, itulah faktanya kata Priyo. Bagaimana kata Ririn? Belum.
Nah, tapi inilah harapan. Ketika Priyo mengatakan bahwa Ririnlah pelakunya, maka kita akan tahu nanti ketika Ririn juga dipadukan tuh ceritanya atau keterangannya. Ngono loh. Bang Koko, oke Bang Koko. Jadi tidak diulangi lagi, tapi tetap diputuskan. Siap. Enggak, ini ada tambahan sedikit ya. Menarik ini kalau Priyo sudah mengakui apa yang selama ini jadi misteri, maka selanjutnya tabir Amanyani bakal terungkap ini kalau menurut saya ya. Karena Amanyani yang selalu disebut Ririn hanya alibi atau karangan Ririn. Maka ada pertanyaan baru yang muncul dari kalangan masyarakat, termasuk bakal jadi pengembangan baru untuk mengungkap kasus ini kan gitu. Jadi apakah Amanyani masih ada atau nggak ada? Nah kalau Amanyani ternyata nggak ada, maka kunci utama ada di tangan Ririn ini kalau menurut saya ya. Nah ini PR buat penegak hukum ini untuk mengembangkan. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi gini, saya itu begitu mendengarkan Priyo bercerita bahwa Ririn itu sekejam itu, naluri liar saya mengatakan sama orang lain, sama ini kan temen, Budi itu kan temennya, bahkan istrinya kenal, anak-anaknya pun tahu dia. Kalau itu benar, apa yang disampaikan oleh Priyo, bahwa Ririn sekejam itu, saya juga berpikir liar lagi. Jangan-jangan Amanyani juga dilakukan hal yang sama. Karena kalau mendengarkan cerita daripada Priyo, Ririn itu kejam. Priyo loh ya, aku mengatakan Ririn, kalau Ririn, sosok Ririn ini, kalau kita mendengarkan versi Priyo, Ririn itu kejam, keji, teman sendiri, sahabat sendiri aja disikat, anak kecil aja disikat, kakek-kakek aja disikat, emak-emak disikat, 5 orang tuh disikat, anak-anak disikat. Nah, naluri liar, jangan-jangan Amanyani juga disikat juga. Jangan-jangan, saya mengatakan tidak memastikan, cuman jangan-jangan. Mana ada sih orang hilang sampai puluhan tahun begini baru, ya kan? Terus nggak pernah ngabarin, nggak pernah dihubungin, nggak pernah, pokoknya hilang liar begitu saja kan nggak mungkin. Nah ini menjadi pertanyaan, betul itu, justru menjadi PR. Begitu menjadi PR ini. Arahnya, saya sudah membuat pernyataan itu, arahnya itu ke situ. Makanya aku bilang kemarin ini Bang Maksi, sebaiknya Priyo itu harus bertentangan dengan Ririn. Kalau sepakat terus nggak bagus. Priyo harus melawan Ririn, Ririn harus pelakunya, supaya apa? Muncul nanti itu namanya Amanyani. Apakah dia dalam kondisi tengkorak atau masih hidup? Oh no loh. Oke, silakan Bang Terang. Bang Terang. Ya, selamat malam Roji semuanya. Malam. Kalau saya menganalisa tentang Priyo ya, ini kayaknya Priyo ngambek Pak. Karena statement Bang Tony kan selalu ya, kalau Priyo nggak bisa selamatkan, sering tuh. Kalau Priyo ini, sudah nggak bisa selamatkan karena dia ada mengakui melakukan penguburan itu kan, artinya dia melakukan ya kan bersama-sama kan. Nah itu kan statement yang selalu dikatakan Bang Tony, kalau Priyo nggak bisa selamatkan. Nah mungkin Priyo ngedenger itu tuh, ngapain gua ngebela Ririn ya kalau gua nggak bisa selamatin. Akhirnya dia melakukan pengakuan itu. Nah tindakan ngambeknya apa? Yaitu mencabut kuasanya. Emang ada pencabutan tadi? Ya kan dicabut kan ya? Nggak tahu, saya belum. Coba teman-teman ada nggak yang tahu nih? Kasih tahu saya dong. Iya dicabut Bapak, dicabut. Dicabut Pak. Dicabut kuasanya Pak Tony. Nah itu. Oke, dari Ririn atau dari Priyo? Dari Priyo. Jelas itu. Sebuah ungkapan
kengambekan sehingga mencabut kuasa itu. Karena dia kan nggak bisa tertolong, Pak. Nah, gue sautin nih bang, gue sautin yang analogi-analogi gitu bang. Sebenarnya gini bang, terang bisa begini sebelumnya nih kejadian begini. Ini bisa jadi di dakwaan jaksa ini bahwa bisa jadi apa yang ngomongin Priyo itu memang nggak 100% benar. Contoh, siapa tahu memang benar Priyo ini terlibat di dalam peristiwa pembunuhan itu selain dia hanya menguburkan. Atau bisa jadi dia sebagai orang yang ikut menghantam korban lah. Cuman kan di skenario yang dibuat oleh Ririn ini dia dijanjikan di situ kan bahwa perbuatan si Priyo itu cuman hanya menguburkan, Bang. Sehingga berharap ketika peristiwa itu bisa bertahan dengan skenario yang dibuat oleh si Ririn, harapan dari si Priyo ini adalah bahwa hukuman dia jadi ringan, Bang. Seperti itu sebenarnya, seperti itu. Cuman setelah Ririn ini bertemu oleh keluarganya, dia diminta untuk jujur menceritakan yang sebenarnya. Ya baik lagi, pada akhirnya apa yang selama ini di framing ada pelaku lain, ya nggak ada. Intinya itu aja sebenarnya. Ya benar, mungkin pada saat itu harapannya Priyo itu bisa meringankan hukumannya itu dengan cara membeberkan fakta-fakta atas dasar mungkin kesepakatan Ririn dan Priyo mungkin bisa menyelamatkan gitu loh. Aku selamat, kamu paling dihukum setahun. Nah dia contoh makanya hukumannya siapa yang waktu Verdi Sambo tuh? Eliezer. Ya itu mungkin. Oke. Ini keren nih teman-teman. Ini keren sekali nih. Jangan terus kubu-kubu ini, kubu itu. Kita ini kan sedang berkubu. Kita ini sedang mempelajari. Ini kok seperti ini? Kan ini saya sudah katakan. Ini berawal dari pernyataan Ririn pada saat kelihatan tuh di jaksa itu terus ditarik masuk tuh. Aku bukan pelakunya, aku disuruh. Dari situ pernyataan itu, ya. Dari pernyataan itulah sehingga ya, rame nih. Nah, kan kita nggak senang kan? Kita semua ini kan tidak senang kalau ada orang tidak bersalah disalahkan, ya kan? Dan kita juga menghujat ketika ada orang berbuat keji kan. Nah, makanya kita ngobrolnya di sini. Nah, saya meyakini ketika sudah ada keberanian nih si Priyo, kan Ririn juga akan menjadi saksi nanti. Bertentangan nggak kira-kira kesaksiannya? Atau setidak-tidaknya Priyo tadi itu menunjukkan bahwa yang begini loh ceritanya. Tapi kan cerita Priyo itu kalau kita orang-orang hukum kan tahu bahwa cerita Priyo juga harus didukung dengan bukti yang lain. Ya kan? Bukan hanya ya saya bersalah. Sedangkan orang mengakui bersalah saja harus dibuktikan. Bukan karena pengakuan dia, tapi karena ada alat bukti yang lain. Saya kira ini ada kesempatan ya kawan-kawan. Aku nggak tahu ini apakah kesaksian yang akan datang, apakah masih Priyo lagi, karena kalau saya baca beritanya itu belum selesai. Kalau saya baca beritanya ini sidang saksi Priyo ini belum selesai. Di dalam berita itu mengatakan bahwa ditunda untuk minggu tanggal 21 depan ini. Gitu. Mister Ji sedikit, Mister Ji. Jangan sampai tabrak motor kamu ngomong ambil motor nggak boleh loh. Dikit aja. Saya mau bilang begini, Mister Ji, ini bukan Priyo yang Ririn prank sama dia. Justru Mister Ji prank sama kita ini sebagai narasumber. Mister Ji yang prank. Bener Bang Terang. Kenapa baru semalam Mister Ji baru dengan tegas bilang begitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ada apa?
Kan Mr. G juga bagian dari coklat dulu. Jadi ilmu Mr. G di lapangan bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun Mr. G di dunia reskrim. Awas Mr. G ya, Mr. G prank kita nih. Ini sengaja kita nih, Mr. G. Ya, Mr. G harus ngaku loh, berapa tahun Mr. G di dunia itu ya? Di dunia penyidik berapa tahun? orang kan banyak narasumber, kan saya cuma ngomong Ya, begitu aja. Kenapa saya jadi sasaran? tapi beda Mr. G. Mr. G pelaku juga di situ. Awas. Nggak bisa kan saya silakan Bang Maksi, silakan Bang Irwan, silakan Bang ini kan begitu Tuh, saja Banter mulai saya. ketawa tuh. Mr. G bukan cuma seorang biasa ada. Naluri yang dulu masih ada tetap. Nggak bisa, karena itu puluhan tahun. Makanya saya bilang, sebelum Mr. G jadi dosen, sebelum jadi pengacara, Mr. G sudah jadi pengacara saat remaja. Pada saat lulus dari mana itu? Lido. Mr. G. Demikian Mr. G. Terima kasih. Aku nggak pernah buka diri saya di sini kok malah dibuka. Ini juga ini namanya buka rahasia ini repot ini ya sudah ya. Bang Maksi jangan dibuka lagi Bang Maksi. Malam ini saya ampuni Bang Maksi. Saya hanyalah baskom kecil Bang Maksi. Siap salah, siap salah. Siap salah Mr. G. Ya, tenang saja Bang Maksi. Ya Siap, ada siap. Bang Jali di bawah. Bang Jali naik Bang Jali. Itu dilawan itu. Waduh. Nah, ini ya jadi Mr. Brand sudah datang. Siap, Mr. Z. Coba ditanya dulu bagaimana perut? Bagaimana perut? Aman. Aman. Oke, oke, oke. Tolong Ya, teman-teman, tunggu dulu. Tolong teman-teman omongannya Bang Maksi tadi jangan didengarkan. Dah, pokoknya itu anggaplah halusinasi. Berarti kalau salah berarti saya keterangan palsu. Kena pasal lagi sama Mr. G. Lebih baik saya disomasi sama Bang Maksi aku. Oke, Mr. Blind, selamat bergabung kembali. Ya, silakan. terkadang kita ini suka latah. Hmm. Ketika disidangkan atau ketika ditangkap polisi, kita mengatakan, wah itu pelakunya. Ketika disidangkan, wah itu sudah tuh pasti bersalah dia, dakwaannya sudah dibacakan. Lalu kemudian ketika Ririn ngomong, kita latah lagi nih. Wah berarti ada pelaku lain. Nah sekarang Priyo ngomong, wah ternyata bukan begitu ceritanya, ternyata begini. Kenapa kita selalu beranggapan seolah-olah semua ini ya ada yang paling benar? Kenapa kita tidak anggap semuanya ini benar atau semuanya salah? Karena kita akan mencari siapa yang paling benar. Kalau kita lebih dulu mengatakan bahwa oh dakwaan jaksa begitu, berarti keterangan Ririn salah. Untuk apa ada sidang? Lalu sekarang muncul keterangan Priyo, berarti Priyo nih yang paling benar, Ririn pelakunya nih. Kenapa kita tidak mencoba mengkaji atau menganalisa keterangannya Priyo itu sendiri? Pertama, ini fakta ya, ada inkonsistensi. Terlepas dia diperintah, dia disuruh, dia dibujuk, dia dirayu, tapi jelas keterangan dia ada inkonsistensi. Itu yang pertama. Keterangan pertama sama keterangan kedua berbeda. Lalu kemudian, ya, dari apa yang dia bicarakan, dia tidak pernah dijenguk. 1 hari sebelum sidang, dia dijenguk. Keterangannya berubah. Terlepas keluarganya suruh dia jujur, keluarganya memberikan pandangan begini begitu, terserah. Lalu kemudian pencabutan kuasa. Siapa yang gantiin? Tuh, sudah terjawab tuh. Ada yang nanya tentang pencabutan kuasa, Mr. Brand langsung didorong sekalian. Ya.
Kalau kuasanya dicabut, siapa yang gantiin? Yang kemarin Berarti saya nggak mau menduga-duga Mr. Z ya. ya kan yang Tapi kalau kelihatan. kalau ternyata ditunjuk kembali ya itulah ya. Kita bisa simpulkan sendiri nanti. Lalu yang kedua, yang ketiga, keempat ya. Yang keempat, ketika dieksekusi di kios, ngapain mengeksekusi yang di rumah? Urusannya apa? Yang di rumah itu nggak tahu, eksekusinya kan kurang lebih 50 meter dari rumah. Eksekusi, tinggalkan. Atau eksekusi, bawa pergi mayatnya. Begitu kan? Nah, Kenapa harus mengeksekusi lagi orang yang di rumah yang sebenarnya tidak tahu menau? Apalagi motifnya hanya perbisnisan sembako yang berkaitan langsung dengan Budi nih. ini Begitu ada keterangan Priyo ya. Ini kebun keterangan 5 Priyo. kebun 57 kamu nggak bagus kata-katamu, kamu nggak boleh nonton ya. Jadi maksud saya, poinnya adalah siapapun bisa memberikan keterangan. Tapi yang akan dilihat hakim itu adalah persesuaian dengan alat bukti lain. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Keterangan Priyo pun saat ini itu berdiri sendiri. Keterangan Ririn juga berdiri sendiri. Ririn mengatakan, ada pelaku lain, Aman Yani, itu 4 orang itu. Kalau Priyo mengiyakan, berarti didukung. Keterangan dia sebagai seorang terdakwa didukung keterangan saksi, keterangan saksi mahkota ya. Didukung. Ya. Kalau bertentangan berarti berdiri sendiri-sendiri. Ayo. Keren ini. Terus kita mau bilang si A benar si B salah begitu. Ini fakta. Ya. Ririn mengatakan ada pelaku lain, pelakunya adalah ini. Priyo bilang nggak ada, itu bohong. Berarti gugur. Keterangannya berdiri sendiri. Begitu juga Priyo. Ketika Priyo mengatakan pelakunya adalah Ririn, dia yang pukul-pukul kepalanya semua. Tapi tidak ada saksi yang mendukung itu atau alat bukti yang mendukung itu, tidak ada. Tetap dia berdiri sendiri. Nah makanya nanti, ini kan keterangan siapa namanya, Priyo sudah disampaikan. Oke, walaupun nanti dilanjutkan untuk tanggal 21. Berarti tugas kuasa hukumnya yang baru atau tugas penasehat hukumnya yang baru untuk membuktikan keterangan Priyo itu. Cuman yang ingin saya garis bawahi begini teman-teman. Dengan berubahnya keterangan Priyo ini, siapa yang paling diuntungkan? Jafar Telo, naik Jafar Telo. Ayo ngomong sini Jafar Telo. Yang paling diuntungkan dari berubahnya keterangan Priyo ini adalah 4 orang yang disebutkan Ririn. Kenapa saya bisa berasumsi begitu? Karena 4 orang ini masih ada di luar. Tidak menutup kemungkinan dia melakukan tekanan-tekanan atau intimidasi melalui keluarganya Priyo. Jadi membangun hipotesa itu kan berdasarkan apa yang sudah terjadi. Nah, 1 hari sebelum sidang, keluarganya menjenguk. Lalu kemudian pencabutan kuasa. Kalau kuasanya dicabut, berarti ada yang menggantikan, ada kuasa baru. Siapa kuasanya? Oke. Karena poinnya adalah, di sini ya, poinnya keterangan Priyo itu adalah bahwa 4 orang itu nggak ada. Pelakunya cuma Ririn. Itu poinnya, poin keterangan dia hari ini. Demikian Mr. Z. Oke, keren. Terima kasih Mr. Ben. Ya, meskipun teman-teman ada perbedaan pandangan,
itu sah-sah saja sepanjang teman-teman mendeskripsikan dengan benar ya. Jangan asal blow on ini itu, aku nggak suka itu. Nggak pernah Waduh, seperti begitu mantap ya. banget narasi Mr. Brand. Bisa aja dia diarah-arahin ke situ ya. Oke, Bukan sekarang diarah-arahin Bang, itu hipotesa namanya. saya tanya Pam. Tolong jawab saya ini. Apa? Menurut Anda, kasus ini kasus apa? Pembunuhan berencana, pembunuhan, perampokan, silakan. Pembunuhan berencana. Oke. Pembunuhan berencana ya. Yo, Oke. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ini. Suatu saat juga kita akan menemukan hal-hal semacam ini. Kalau yang pembunuhan berencana, kalau dari dakwaan dari jaksa penuntut umum, ini adalah terhadap, ingat tadi, terhadap Budi, siapa namanya itu tadi ya? Budi Awaludin, pembunuhan, ya kan? Nah, bagaimana dengan korban-korban yang lain padahal jauh dari TKP-nya? Maksudnya tidak ada pengaruhnya dengan TKP. Silakan, eh, Bang 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 Pam. Soalnya di sini ada yang bilang nih ada perampokan, ada ya ya ya. Nih, silakan Bang Rafi. pertanyaannya gimana Mr. Z? Kasus ini lo kasus apa? Pembunuhan berencana, pembunuhan, perampokan, atau apa? Maksudnya kalaupun pembunuhan berencana ini kan targetnya adalah Budi gitu, Mr. Z bilang. Lalu Iya. bagaimana dengan korban yang lain gitu? Pokoknya pandangan Anda sampai keterangan Prio ini itu apa di kejadiannya sebenarnya? Ngerampok atau dendam, sakit hati, atau tiba-tiba dibunuh gitu? Coba silakan. Perampokannya ada yang tulis perampokan nih. Wah, kalau misalkan di area situ saya belum bisa simpulkan Mr. Z, jujur. Kalau untuk membicara soal masalah motif ya. Cuman kalau yang saya lihat dari beberapa peristiwa sebelumnya ini kan sudah ada pertemuan ini antara Prio dengan si Ada Rio ini. lagi nih. Teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, karena ini semua kan aspirasi dari teman-teman. Ada yang warisan, ada yang ingin menguasai hartanya. Ini banyak info-info didapat nih. Silakan Bang Raffi. Ya, jadi Mr. Z kalau tadi ya berkaitan soal motif, mungkin saya belum bisa untuk menyimpulkan hal itu. Kan dari beberapa kejadian kronologis dari peristiwa ini kan sudah ada pertemuan sebelum hari H kejadian pembunuhan itu kan, salah satunya udah ada persiapan terkait si Ririn yang meminta si Prio untuk menyiapkan palu, salah satunya kan. Itu Iya, Mr. Z. siapaan. Oke. Tapi tujuan itu di mana-mana itu ketika bukan teroris ya. Kalau teroris mah yang penting diledakkan, korbannya berapapun nggak ada masalah. Ini kan sudah direncanakan. Yang mana yang direncanakan dalam benaknya keduanya ini? Nah, karena ada pasal di situ dari jaksa penuntut umum itu kan pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana kan rencananya harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke lah, kita nanti akan kita melihat perkembangannya seperti apa. Karena begini, sepanjang ini sepanjang ini muncul kalimat perampokan, pasalnya juga nggak gitu, kan begitu. Ini ada copy paste, silakan copy paste. Halo, assalamualaikum. Salam. Salam. Halo semua. Aku kok nggak ada tanya, nanti aku tidur loh. Ya, Salam silakan. kenal semua ya. Jadi saya kan ngikutin ya setelah viral-viralnya ditangkap ada isu ada 4 pelaku itu. Sebelumnya saya kan nggak ngikutin, saya pikir udah beres kan. Ya. Karena sempat ngikutin kasusnya diplomat itu kan.
Jadi ketutup. Jadi gini ya, apa tuh agak mengagetkan hari ini. Agak mengagetkan karena kita pikir itu udah pas lah gitu kan, tidak ada yang berubah. Ternyata ada perubahan kan dari pengakuan Rio. Nah, yang saya mau tanyakan ini kan, maaf ya, saya kan bukan orang hukum ya. Mungkin kalau host kan orang hukum kayak. Saya mau tanya, kalau itu kan Priyo kan mengakui ada 2 TKP jatuhnya ya. Ya. Terus kan di dakwahan itu kan termasuk direkonstruksikan itu kan tidak disebutkan. Nah, artinya Panggil dulu tuh yang lewat tuh. apakah itu dakwahan jaksa itu berubah juga nggak kira-kira? Itu pertanyaannya. Iya, itu pertanyaannya. Oke. Saya langsung jawab aja ya, karena saya tidak tahu nih Bang Maksi sudah sampai apa belum. Jadi gini, ketika dakwaan sudah dibacakan di depan pengadilan, dakwaan itu tidak akan berubah. Oke. Dakwaannya tidak akan berubah. Dakwaan jaksa tapi itu karena kalau dia berubah dakwaannya malah bikin bingung nanti terdakwa yang lain nanti. Hari ini kau mencuri ya, besok lagi kau memperkosa, besok ini bingung nanti. Dakwaan tetap Pak. Tinggal apakah dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, ya nanti di sidang. Yang pertama, yang kedua, hakim dengan dinamika saksi yang berkembang di dalam proses persidangan, hakim akan mengambil kesimpulan. Apapun kesimpulannya, inilah dakwaannya tetap. Begitu copy paste. Jadi dakwaan tidak akan diganti lagi copy paste. Maksud saya bukan orangnya, tapi cerita kronologisnya itu kan, ini kan tidak ada di jaksa kemarin ada 2 TKP. Terus kan apa tuh rekonstruksinya kan ternyata di lapangan tenis kan, yang saya pantau, saya lihat itu kan. Itu betul mungkin sudah tercatat di situ. Jadi bukan orangnya yang diganti, tapi ceritanya itu apakah harus gimana itu berubah nggak gitu. Jadi panik nggak kira-kira si jaksa ini gitu loh. Cerita tidak akan dirubah, sudah namanya perubahan dakwaan itu tidak boleh. Gitu ya. Ya, tidak boleh. Perubahan dakwaan tidak boleh. Mengenai Berarti hanya keputusan itu oleh hakim hanya fakta persidangan aja. Betul. Itulah yang bisa memberikan dasar pandangan, keyakinan hakim untuk mengambil keputusan. Ya, BAP juga nggak dilihat gitu ya. BAP pun bisa dicabut kan? Yang didengarkan adalah fakta persidangan. Jadi mulut kita bicara. Hakim juga bertanya, apakah Anda sesuai dengan BAP? Ya. Apakah Anda sesuai dengan BAP? Tidak. Kan begitu. Ya itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih host. Terima kasih. Silakan Bang Maksi, ditambahin Bang Maksi sudah sampai rumah belum? Cuci kaki dulu Master Jin. Saya mau nambahkan sedikit host. Silakan. Ya, jadi ya kemarin. Ada perempuan yang mau Ibu dulu ya, Bunda dulu itu mau. Ya, kita harus menghormati wanita ya. Silakan yang merasa diri wanita. Aku baru mau tidur, abisnya nggak ditanya-tanya sama Bapak. Emang kamu mau nanya? Ngapain saya mau nanya? Saya bisa jawab sendiri kok saya nanya. Iya. Silakan kesempatan Anda bicara. Mau nanya sama siapa? Ini ada PAM, ada POM, ada PIM. Silakan. Enggak.